Ini saya ya makasih ingatkan ya. Ya. Jadi Terima kasih, Pak. lembaga pemeriksaan efek itu adalah perusahaan independen ya, yang mana mereka pekerjaannya itu memberikan informasi kepada investor. Apa informasi yang diberikan? Yang tadi berkaitan dengan masalah peringkat utang. Dari mana penilaiannya? Dari laporan keuangan yang emiten keluarkan tadi, dari laporan keuangan di kinerja perusahaan seperti apa ya. Itu nanti akan dinilai oleh perusahaan pemeringkat tadi. Ya. Jadi peringkat yang dikeluarkan tadi itu akan jadi acuan bagi investor. Dia mau beli nggak dengan surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan emiten tadi atau perusahaan korporasi tadi ya. Dan pemeringkat. Ini mengenai penerbitan obligasi. Ini biasanya perusahaan korporasi tadi, merupakan perusahaan publik ya itu harus ada izin dari otoritas jasa keuangan karena kan mereka mengumpulkan mengumpulkan dana dari masyarakat kan, dari investor ya, itu harus ada izinnya. Biasanya untuk proses penerbitan obligasi seperti ini bisa berminggu atau berbulan-bulan ya, beberapa bulan ya sebelumnya, supaya apa? Supaya ada semacam masa untuk menawarkan ya kepada investor potensial yang akan berinvestasi di bidang obligasi ya. Jadi kalau obligasi itu biasanya pendapatannya tetap kan, jadi dari pendapatan tetap, jadi dari kupon ya yang dibayarkan secara periodik. Nah, ini biasanya prosesnya itu beberapa minggu atau bulan ya untuk memasarkan kepada investor. Jadi untuk pada saat melakukan penerbitan, nah ini biasanya perusahaan juga menggandeng semacam perusahaan penjamin dari perbankan ya. Jadi menjamin mengenai penjualan surat obligasi tadi. Nah, ini berikutnya juga emiten juga harus memperoleh izin dari lembaga persetujuan dari OJK tentunya ya, atau otoritas jasa keuangan sebelum menerbitkan surat obligasi tadi. Dan ini harus juga menerbitkan sertifikat tadi yang dicetak. Nah, ini persatuannya mungkin 1 juta atau mungkin 10 juta ya per lembarnya yang akan dijual kepada investor. Nah, ini contohnya ya, misalkan di sini PT Adikarya. Nah, ini tahun 2019 ya. Nah, ini dari Bursa ya. Nah, ini akan menerbitkan obligasi berkelanjutan ya. Nah, ini serial ya. Jadi ada 2 obligasi ya yang dipakai untuk tujuan pembangunan infrastruktur. Nah, ini kan tahun 2019 itu kan PT Adikarya itu kan memenangkan beberapa proyek strategis ya. Nah, itu kalau mereka mengandalkan dari kas internal, mereka nggak akan mampu menyelesaikan pekerjaan tadi. Jadi makanya di sini karena mereka itu sudah memenangkan proyek, berarti kan sudah ada gambaran dapat pendapatan ya. Karena kan proyeknya pemerintah. Kalau pemerintah kan nggak mungkin gagal bayar ya. Nah, ini makanya mereka untuk mendanai kebutuhan aliran kas mereka itu mereka mengeluarkan namanya obligasi. Nah, ini contoh misalkan obligasi yang seri A ya, itu nilainya 556 miliar. Artinya di sini nilai obligasinya saat penerbitan itu 556 miliar. Nah, ini PT Adikarya itu memberi janji akan memberikan bunga 9,25% per tahun. Nah, ini waktunya selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun dibayarkan per tahunnya 9,25%. Nah, ini pembayaran bunganya dilakukan setiap 3 bulan. Nah, ini kan diterbitkan bulan Juni ya. Maka pada bulan September itu sudah menerima pembayaran bunga pertama. Ya. Kupon yang pertama itu dibayarkan per September. Nanti 3 bulan lagi dibayarkan lagi dan seterusnya selama 3 tahun. Nanti pokok hutangnya nanti dibayarkan nanti pada tahun 2022. Senilai berapa? Senilai 556 miliar. Jelas ya? Jadi di sini artinya investor dengan siapa? PT Adikarya itu ada kontrak. Nah, ini kontraknya tadi berupa surat sertifikat obligasi yang akan dibayarkan sebesar 556 miliar 3 tahun kemudian. Nah, ini pertanyaannya, berapa yang dibayarkan investor saat penerbitan? Kalau merubah 55 nggak mungkin kan, karena sudah tercetak di dalam sertifikat obligasi. Kemudian juga tingkat bunganya juga
nggak bisa dirubah karena sudah dicetak dalam sertifikat obligasi. Jadi bunga ini, kupon ini itu sifatnya tetap selama 3 tahun. Ini merupakan janji yang dibayarkan oleh adikarya kepada investor. Ya. Nah, makanya investor dan PT Adikarya bisa merubah 2 angka ini. Apa yang bisa dirubah? Yang bisa dirubah adalah harga saat melakukan pembelian. Ya. Jadi tentunya ada tawar-menawar kan. Jadi biasa kan kalau kita jual beli barang, tergantung siapa yang kuat nawarnya. Ya. Jadi kalau pihak investor punya daya tawar lebih tinggi, ya dia bisa meminta supaya harganya diturunkan dari nilai 556 miliar. Nah, itu namanya diskon. Jadi kondisi diskon ini terjadi kalau pihak investor membayar harga di bawah nilai nilai kontraknya tadi, nilai emisi. Jadi misalkan dibayarkan 550 miliar yang disepakati antara adikarya dengan investor. Nah, itu namanya diskon. Atau kondisi yang kedua. Yang kedua itu terjadi jika Jika yang lebih kuat itu adalah pihak obligor, di mana obligor itu posisi tawarnya lebih tinggi gitu loh. Dia nggak mau terima 556. Kenapa? Karena dipandang ratingnya lebih tinggi ya. Dia punya peringkat utang lebih tinggi. Sehingga dia mau jual dengan harga di atas 556. Dan investor bersedia. Kenapa bersedia? Karena tadi rating perusahaan tadi itu dipandang lebih tinggi. Nah, itu posisi premium ya. Kalau premium itu harganya lebih tinggi daripada nilai yang tercatat ya. Nah, ini yang ketiga posisinya kalau nilai par. Artinya nilai par itu ya sebesar nilai 556 ini. Jadi 556 dijual 956 miliar ya. Artinya nanti pihak investor membayar 556 pada tanggal 25 Juni. Kemudian pihak PT Adikarya itu akan melunasi dengan nilai yang sama pada 3 tahun yang akan datang. Ya. Ini makanya mengenai harga obligasi tadi pada saat dijual itu berapa nilainya tergantung dari kemampuan daya tawar antara penjual dengan pembeli. Supply and demand ya. Kan biasa ya kalau misalkan supply-nya lebih tinggi tentunya harga jadi turun kan. Sebaliknya kalau demand-nya tinggi, permintaan tinggi, supply-nya terbatas, harga naik ya. Itu mengenai harga jual obligasi ya. Kemudian yang kedua faktor resiko tadi mengenai peringkat rating perusahaan. Jadi kalau ratingnya semakin tinggi, ya resikonya lebih rendah biasanya. Kemudian juga kondisi pasar ya. Ini pasar mendukung nggak dengan saat penerbitan obligasi tadi ya. Dan terakhir ini berkaitan dengan kondisi ekonomi negara. Kondisinya mendukung ya, pertumbuhan ekonomi naik tinggi. Nah, ini biasanya pas untuk mencari investor potensial ya untuk membeli sertifikat obligasi tadi. Jadi intinya obligasi tadi itu kan ada 2 arus kas ya. Pertama adalah pokok yang dibayarkan saat jatuh tempo ya, yang akan dibayarkan oleh obligor. Yang kedua adalah membayar kupon setiap periode ya. Jadi makanya di sini dalam menilai obligasi saat penerbitan ya, itu adalah kita mempresent value-kan aliran kas di masa depan. Jadi artinya di sini perusahaan itu kan mengeluarkan 2 kali aliran kas ya. Pertama bunga atau kupon setiap periode. Kalau adikarya tadi setiap 3 bulan sekali ya. Selama 3 tahun membayar interest atau bunga. Yang kedua adalah membayar pokoknya, pokok hutang atau prinsipal yang dibayarkan saat jatuh tempo. Ya. Nah, itu kedua nilai tadi itu di-present value-kan ya. Nah, ini mengenai rate ya atau tingkat bunga itu ada 2 ya. Ada tingkat bunga yang tercatat yang di dalam lembar obligasi tadi ya. Istilahnya kupon ya atau nominal rate. Nah, ini jadi tingkat bunga yang ditulis di dalam surat obligasi. Jadi dalam lembar obligasi itu diberikan janji untuk memberikan tingkat bunga tertentu ya kepada investor. Nah, ini nggak bisa dirubah. Jadi investornya itu dia menerima janji untuk menerima pendapatan tetap
selama sebelum jatuh tempo ya. Yang kedua adalah tingkat bunga pasar atau effective yield atau istilahnya yield-nya. Jadi di sini artinya di sini suku bunga pasar yang kan dari tingkat bunga yang paling rendah risikonya ya. Jadi biasanya nilai market rate itu tergantung pertama adalah dari tadi ratingnya perusahaan ya. Kalau ratingnya semakin tinggi, nah ini tingkat yield yang diharapkan itu biasanya semakin rendah. Nah, ini sebaliknya kalau misalkan ratingnya rendah, maka di sini market rate-nya itu akan semakin tinggi. Bisa jadi berbeda antara coupon rate dengan market rate. Ada pertanyaan di sini? Silakan ya kalau misalkan ada yang kurang jelas ya. Belum, Pak. Belum ya? Paham ya? Ada dua arus kas ya. Obligor kepada investor ya. Jadi pertama adalah interest atau kupon yang dibayarkan secara periodik ya. Yang kedua adalah pokoknya atau prinsipal yang dibayarkan saat jatuh tempo. Nah, ini kedua arus kas itu di present value kan atau dinilai nilai sekarang ya, nilai gini ya. Dan agak hang ya. Suara kedengeran kan ya? Dengeran, Pak. Dengeran, Pak. PowerPoint-nya agak bermasalah. Market ya. Ini kita bisa di situsnya. Pak, izin bertanya, Pak. Nah, ini kita kembali ke tadi ya. Ya, mengenai penilaian obligasi ya. Jadi obligasi nilai yang dicatatkan pada saat penjualan itu adalah nilai present value dari arus kas di masa yang akan datang. Jadi arus kas ada dua ya. Jadi atas kupon yang dibayarkan secara periodik, kedua adalah present value dari jumlah pokok yang dibayarkan pada saat jatuh tempo ya. Nah, ini mengenai perhitungan interest ya. Kan tadi ada dua jenis bunga ya, ada stated rate atau kupon ya, di mana di sini nilai ini itu adalah nilai yang istilahnya itu dijanjikan oleh obligor kepada investor ya. Jadi artinya di sini investor itu diberikan janji untuk dapat kupon yang sebesar berapa? Sebesar nilai bunga yang tercatat dalam lembar obligasi dari nilai total obligasi. Totalnya nanti dibayarkan pada akhir periode. Yang kedua, ini masalah pengakuan biaya bunga. Kan perusahaan obligor itu kan mengeluarkan beban bunga ya. Beban bunga itu artinya biaya bunga atau interest rate, interest expense ya. Nah, ini untuk menghitung interest expense itu tingkat bunga yang dipakai adalah tingkat bunga pasar atau yield tadi. Kemudian dasarnya adalah dasar perhitungan dari nilai carrying value atau nilai buku ya pada saat penjualan. Jadi dijualnya itu kan tadi tiga kemungkinan ya. Ada kemungkinan dijual dengan harga
diskon ya, yang kedua dengan harga premium, yang ketiga sebesar nilai par atau sebesar nilai yang tercatat. Jadi kalau harganya misalkan 1 miliar, ya dijual dengan 1 miliar. Ya. Nah, itu kondisi nilai par ya. Makanya di sini ada 3 kondisi ya. Jadi kalau premium artinya di sini investor itu membeli dengan harga di atas nilai par. Jadi contoh tadi yang Adikarya ya, itu kan harganya 556 miliar. Itu investor dijanjikan bunga berapa? 9,25%. Sehingga kalau misalkan dijual dengan premium, maka investor itu bersedia membayar dengan harga di atas 556 miliar, misalkan 560 miliar. Ya. Kenapa mau membayar dengan harga lebih? Nah, ini pertimbangannya tadi berkaitan dengan rating kredit rating tadi yang dimiliki oleh perusahaan penerbit. Sehingga mereka bersedia membayar di atas nilai par. Jelas ya? Jadi harganya itu di atas nilai par. Nah, ini alasan yang lain, investor itu bersedia membayar di atas harga karena dia memandang bahwa suku bunga yang dibayarkan oleh siapa? Obligor itu di atas nilai suku bunga pasar. Jadi suku bunga pasar misalkan di sini 6%. Nah, ini perusahaan obligor itu sebenarnya mengeluarkan obligasi dengan suku bunga di atasnya, jadi 8%. Ya, kan 8% nggak bisa dirubah kan? Ini kan janji tertulis yang dibuat oleh obligor ya. Hanya kedua, itu nilai par artinya nilainya sama. Jadi kalau Adikarya tadi 556 ya dijual 556 ya. Itu artinya nilainya sebesar nilai par. Ini yang ketiga, itu kondisi kalau diskon artinya investor itu punya daya tawar lebih tinggi. Dia nggak mau bayar sekitar 556. Kenapa nggak mau bayar? Karena suku bunga pasar ini lebih tinggi. Dia nggak mau membeli dengan harga sebesar 556. Ya. Karena perusahaan atau Adikarya misalkan hanya membayar 8%. Sementara pasarnya itu 10%. Jadi makanya investor itu menawar harga di bawah nilai par. Jadi kalau harganya 556, dia nawar, ini saya nggak mau bayar 556, bayarnya 550 aja, miliar ya. Ini gambaran mudahnya ya. Kenapa? Karena suku bunga yang mereka tawarkan itu lebih rendah daripada suku bunga pasar. Sehingga mereka kan nggak bisa merubah suku bunganya kan. Statistik nggak bisa dirubah. Yang bisa dirubah itu adalah harga saat jual. Saat penerbitan obligasi. Jadi nilai obligasi yang 556 miliar dan bunganya 9,25% tadi, itu nggak bisa dirubah karena itu sudah tercetak di dalam lembar sertifikat obligasi. Yang bisa dirubah apa? Ya harga saat kontrak tadi. Kan perjanjian ya. Ada pertanyaan sih? Yang kurang jelas? Belum. Belum, Pak. Jelas, Pak. Tidak, Pak. Ya, ada 3 kondisi. Insya Allah jelas. Pada saat melakukan penerbitan obligasi. Jadi ada kemungkinan dijual di atas nilai par atau di bawah nilai par, namanya diskon ya, atau sebesar nilai par. Nah, ini contoh pertama. Misalkan sebuah perusahaan menerbitkan obligasi senilai $100.000. Ini per 1 Januari 2019. Ini jatuh temponya 5 tahun dengan bunga 9% per tahun. Nah, ini bunganya dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Ya. Ini perhatikan di sini ada 2 arus kas ya yang akan dikeluarkan selama 5 tahun ya. Pertama adalah pokoknya nanti utang pokok atau prinsipal itu akan dilunasi pada tahun ke-5 setelah kontrak berakhir ya. Kemudian selama 5 tahun ini Santos ya atau obligor di sini memberi janji untuk membayar bunga 9% per tahun ya. Jadi setahun, tahun pertama 9.000 dan seterusnya ya, selama 5 tahun. Sehingga nilai jual atau harga jual yang disepakati ya, kalau misalkan tingkat bunga marketnya Rahab sama dengan tingkat bunga kupon ya, maka kita present value kan. Jadi present value dari 100.000 pada tahun ke-5 ditambah dengan present value arus kas. Jadi 9.000 per tahun tadi itu kita present value kan.
Nah, ini totalnya ada 100.000. Nah, ini kalau diterbitkan dengan nilai par. Jelas ya. Jadi di sini mempresent value-kan atas arus kas di masa depan. Jadi kan ada janji untuk bayar 100.000 pada tahun ke berapa? Kelima. Kemudian setiap tahun bayar 9.000. Nah, ini kedua nilai tadi dijumlahkan. Nah, ini kalau nilai suku bunga sama dengan kupon rate-nya, maka di sini nilainya sama. Nah, itu namanya nilai par ya, sebesar nilai par. Nah, ini bagaimana penerbitan penjualannya? Jadi jurnalnya ada 3. Pertama adalah pada saat penerbitan. Jadi kalau disepakati ada 3, maka ada kas masuk 100.000. Ada pengakuan hutang. Jadi hutang obligasi 100.000 ya. Kemudian pada akhir tahun ini ada pengakuan bunga akrual. Artinya apa di sini? Artinya di sini karena kan sudah lewat 1 tahun ya, 30 Desember ya, maka perlu ada catatan. Apa yang dicatat? Itu adalah pengakuan bunga atau interest expense. Bunga. Karena sudah ya, ada lewat 1 tahun ya. Sehingga di sini ya, Pak. Pihak penerbit ya, itu mengakui adanya beban bunga. Ya. Berapa beban bunganya? Ya sebesar nilai suku bunga pasar tadi. Jadi suku bunga pasarnya itu 9%. Ya. Nah, ini karena dibayarkannya per 1 Januari, ya, ini diakui sebagai hutang bunga atau interest payable ya. Nah, ini baru pada 1 Januari, ini baru dibayarkan cash-nya. Nah, ini dilakukan setiap tahun sampai dengan tahun ke-5. Nah, ini tahun ke-5 itu saat pelunasan berarti apa? Bonds payable atas cash. Ini pada saat ada tahun cash, ya. saat melakukan pelunasan hutang obligasi. Pelunasan. Ada yang ditanyakan? Ya, Pak, mau tanya. Jelas, Pak. Insya Allah. Misalnya jarak antara waktu penerbitan bond sama pembelian itu bisa berlangsung lama nggak, Pak? Sehingga nanti yield-nya tuh berubah-berubah gitu. Nggak sesuai penerbitan, tapi pas sesuai pembelian. Gimana? Ini, Pak, jarak antara penerbitan dengan pembelian itu lama gitu. Itu bisa kemungkinan terjadi nggak, Pak? Jadi penerbitannya per 1 Januari. Terus yang kedua apa tadi? Terus dibelinya tuh mungkin bisa tahun depan gitu. Lama gitu terjualnya gitu. Bisa kemungkinan gitu nggak, Pak? Ada kemungkinan, tapi nggak sampai tahunan ya. Artinya di sini kan makanya perlu ada strategi pemasaran tadi. Membuat semacam prospektus ya. Jadi biasanya kalau perusahaan akan menjual obligasi, dia ngelihat pasar dulu. Ini kira-kira ada yang tertarik nggak? Jadi obligasi kan macam-macam ya. Ada obligasi retail, ada yang obligasi sifatnya itu kontrak, basis kontrak. Kalau kontrak berarti kan yang beli itu hanya perusahaan tertentu yang memang ada kelebihan dana. Kalau retail itu kan masyarakat semua bisa beli. Ya. Nah, ini kalau berdasarkan kontrak berarti nanti pihak obligor itu menerbitkan obligasi berdasarkan kontrak dengan pihak investor. Nah, ini ada kemungkinan mungkin investornya ada yang belum belum sepakat ya. Mungkin ditunda dulu, tapi kan sudah terlanjur dicetak. Kan tadi harus ada izin dari OJK ya untuk menerbitkan obligasi. Ternyata sudah mendekati penjualan saat penjualan ternyata ada investor mundur, berarti kan belum laku. Berarti nyari lagi investor lain kan. Nah, itu nanti ada perhitungan sendiri, ada kemungkinan memang penjualannya tidak dilakukan pada saat penjualan. Jadi yang kita hitung ini kan sebenarnya untuk memahami berapa nilai yang dicatatkan ya atau pengakuan hutangnya pada saat penjualan obligasi tadi. Gitu ya? Iya, oke Pak. Terima kasih, Pak. Ada kemungkinan seperti itu. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Kalau terjadi di mana menjualnya itu tidak saat penerbitan, ada kemungkinan seperti itu ya. Ada lagi yang lain? Ini yang kedua kondisinya kalau jual dengan harga diskon tadi. Kalau tadi yang pertama nilai par ya, artinya suku bunga kuponnya sama dengan suku bunga pasar, ya, di mana harganya sama antara pihak nilai
yang diakui sekarang dengan saat jatuh tempo. Sama-sama 100.000. Nah, ini yang kedua, kondisi nilainya diskon. Jadi contoh di sini ternyata nilai nilai market rate-nya atau yield-nya itu ada di atas suku bunga kupon tadi. Tadi kan janjinya 9% ya. Ternyata di pasar itu bunganya sebenarnya 11%. Nah, ini yang terjadi apa yang terjadi? Investor menawar dong. Masa suku bunga pasar 11%, tapi kita diberikan 9%. Tapi kan kita nggak bisa merubah 9 jadi 11 kan? Yang bisa dirubah apa? Yang bisa dirubah tadi harganya. Jadi investor itu membeli dengan harga di bawah nilai par. Jadi bagaimana perhitungannya? Jadi perhitungannya nilai present value 100.000 tadi itu menggunakan tingkat bunga market tadi, pasar 11%. Ya. Jadi yang 100.000 tadi tidak menggunakan 9% tapi 11% sesuai dengan yield. Ya. Yang kedua, tadi yang 9.000 yang diterima setiap tahun tadi, itu juga di present value tapi tingkat bunganya bukan menggunakan